Subarasi untuk penderita Parkinson bagus nggak, Dok? Oke, jadi Parkinson ini kerusakan selnya sel otak ya. Jadi fungsi dari SOP untuk meregenerasi diharapkan bisa berfungsi pada penderita Parkinson. Ya, tetap kita membutuhkan waktu ya meregenerasi sel. Satu, yang kedua kita membutuhkan nutrisi. Jadi jangan sampai orang-orang yang diberikan SOP ini tidak cukup nutrisinya. Itu pun akan mempengaruhi hasil. Ya. Jadi SOP ini men-trigger regenerasi. Tapi kalau nggak ada sumber protein dan sebagainya, tetap tidak akan ada hasil. Ya. Jadi kalau mau ditanya untuk hampir semua penyakit degeneratif, SOP ini berfungsi. Ya, tinggal kemudian nutrisi yang membantu juga supaya bisa bisa berhasil ya. Next. Oke, Dok, saya udah operasi kista 3 kali di indung telur kiri dan kanan. Apa bisa SOP Subarasi mencegah kista dan miom tumbuh kembali? Oke, ini kistanya juga kista apa nih ya? Harus jelas dulu. Jadi ada proses di dalam indung telur yang memang akan terjadi lubang lah, katakan lubang lah ya. Ya itu kemudian bisa jadi kista. Ngomong-ngomong mungkin Bapak Ibu kalau mau tahu kista itu jadi rongga yang isinya cairan ya. Itu bahasa kedokteran. Dan itu kenapa sih bisa timbul ya? Sebenarnya nggak ada yang bisa pasti kenapa. Jadi kalau kita minum pun SOP atau Subarasi manfaatnya banyak, antara lain dalam konteks kista ini kita meregenerasi sel-sel yang rusak ya. Itu bisa diperbaiki. Ini ya kistanya 3 kali ini apa saja. Lalu kalau miom ini adalah ya. Kalau Putus, sudah dioperasi sih umumnya selesai. Halo? Halo? kan putus. Nah, coba diulang Ya, lagi. Apa-apa, ini udah bagus lagi. oke. Untuk miom ini lebih banyak adalah fungsinya SOP ini untuk membantu regenerasi pasca operasi. Ya. Tumbuhnya pun nggak ada yang pernah tahu bagaimana. Kenapa ada yang tumbuh miom atau yang tidak ada yang tumbuh miom. Artinya proses-proses ini ya mungkin aja seperti yang tadi dijelaskan lewat banyak polutan dan sebagainya. Ya. Jadi fungsi dari SOP Subarasi lebih banyak untuk degenerasi ya. Sehingga kalau misalnya habis dioperasi ada stres oksidatif. Nah disitulah untuk meregenerasi, memperbaiki kerusakan jaringan pasca operasi. Oke, tapi kalau kelainan struktural ya memang harus dioperasi. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan suplemen. Oke. Next. Wah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan kayak minggu lalu untuk tekanan darah rendah. Gimana nih, Dok? Oke, saya ulangi ya. Jadi tubuh kita minggu lalu mungkin saya jelaskan tapi kurang clear ya. Punya mekanisme untuk mengatur tekanan darah. Jadi tekanan darah kita tuh naik turun sepanjang hari, enggak 120 80 aja enggak ya. Dia akan mulai dari yang paling rendah pagi hari, naik siang ya. Kemudian setelah makan agak turun lagi, nanti sore naik lagi ya. Sampai malam terus aktivitas kita berkurang turun lagi. Itu satu. Dan itu ada yang ngatur. Yang ngatur antara lain juga adalah persarafan kita. Nah, persarafan kita itu punya detektor di sini nih. Kalau pernah megang sini ya di bawah leher sini nih, di bawah dagu leher ada denyut-denyut. Detektor itu akan mendeteksi kalau tekanan darah kita turun. Terus kemudian jantung kita pompa lebih kuat lagi, ya. Nah, apa yang maksudnya? Artinya kalau misalnya kita punya mekanisme itu masih bagus, nggak mungkin darah kita dibiarkan turun terus sampai akhirnya nol, ya, nggak akan. Jadi itu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu yang tekanan darah rendah atau tekanan darahnya sudah normal dengan obat, mau minum ini, oh nanti tekanan darah saya jadi jatuh. Nggak. Selama detektor kita itu normal dan mekanisme itu berjalan, nggak akan dibiarkan tekanan darah kita rendah. Tapi kita harus maintain, jadi kita harus latih misalnya dengan cara apa? Senam pagi hari atau sore hari terserah. Yang penting 30 menit sehari kali 7 ya. Nah, itu sudah cukup untuk kita kemudian melatih detektor kita ya dan jantung kita. Oke? Jadi nggak Oke. usah khawatir ya. Yang tekanan darah rendah minum aja.
Iya. Lagian ini nggak bikin yang tekanan darah rendah jadi makin rendah. Justru kalau yang normal, kayak yang kita ngobrol lagi itu kan dok, maksudnya kalau yang normal juga bukannya jadi dia malah turun lagi atau apa. Kalau udah normal Betul. cukup menstabilkan aja gitu ya. Iya. Jadi ini semua termasuk obat-obatan, itu mekanismenya untuk yang nggak normal lah. Kalau nggak ngapain dikasih obat ya? Yang nggak Jadi normal dinormalkan. Gitu judul aja. kita aja anti hipertensi, bukan bukan apa, bukan Bukan tekanan darah. tekanan darah pada orang normal enggak gitu kan. Iya, iya betul. Tapi pada yang hipertensi. Jadi yang normal ya udah, nggak masalah. Oke. Nextnya nih kalau untuk saraf dok C3 C3 C7 udah kejepit, apakah bisa dibantu dengan konsumsi Subarasi dan Utsukushi? Oke, ini harus lihat juga ya gambarnya kayak apa. C3, C7 ini Bapak Ibu adalah komponen saraf yang keluar dari leher. Nomor Hmm. 3 sampai nomor 7. Nah, itu kejepit. Kalau kejepit sebenarnya udah kelainan struktural. Jadi penyelesaiannya ya tentu ada mungkin tindakan-tindakan yang lebih invasif ya. Tindakan yang lebih agresif. Nah, apa sih yang dibantu oleh si SOP dan ini? Karena kalau kejepit pasti ada radang deh. Pasti ada kerusakan-kerusakan sel di situ. Nah, itu yang kemudian dibantu ya. Jadi dia dibantu sehingga kemudian radang itu bisa teratasi ya. Karena kalau ada radang ya kerusakannya kan makin luas ya. Itu. Jadi di situ ya manfaatnya. Tapi proses penjepitannya misalnya gara-gara tulang belakangnya ya, tulang lehernya ya itu tindakannya beda. Itu bukan dari suplemen. Oke. 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 Anak saya divonis kena autoimun, apa bisa pakai Subarasi? Waduh. Oke, ini juga sama ya, istilah-istilah yang bukan istilah ya, saya pernah presentasi soal autoimun. Jadi autoimun itu adalah antibodi ya yang menyerang tubuh kita. Sementara kalau kita bilang di sini uh, autoimun karena antibodi kita ini merusak jaringan tubuh yang dirusak itu. Nah, disitulah perannya si SOP Subarasi memperbaiki jaringan yang dirusak, ya, bukan mengurangi produksi antibodi yang merusak itu. Ya, itu lain cerita, ya. Itu juga mekanismenya berbeda yang kemudian pun sebenarnya obat-obatan untuk autoimun lebih banyak mengurangi atau menurunkan radang saja ya, proses radangnya saja. Jadi si SOP Subarashi ini lebih kepada untuk meregenerasi ya jaringan yang sudah dirusak oleh proses autoimun ini. Nah, sekalian deh merembet ya, produk satu lagi namanya Utsukushi. Utsukushi klaimnya itu meningkatkan imunitas tubuh melalui sel yang namanya NK, Natural Killer Cell. Ya. NK sel ini tugasnya membunuh sel-sel yang rusak, yang terinfeksi, atau misalnya yang mengalami ya apalah pokoknya jadi kanker dan sebagainya, itu adalah tugas dari si NK sel. Jadi itu nggak sama dengan sel-sel yang membentuk antibodi, beda. Ya, jadi fine aja sebenarnya kalau Bapak Ibu makan ini, karena dia apa namanya utsukushi, karena sebenarnya dia bukan berfungsi pada memproduksi antibodi, tapi berfungsi pada NK sel. Oke, cuma ya kalau khawatir, karena khawatir itu mengganggu loh, khawatir itu mensugesti, stres kita tuh ternyata mensugesti daya tahan tubuh kita. Nah kalau itu yang terjadi ya sebaiknya kita nggak usah dulu, jangan diminum dulu. Oke, lanjut. Next, ini nanya lebih ke arah nanya ini sih berapa banyak. Jadi mama saya kena stroke tangan kiri dan kencing manis udah 10 tahun dan bisa jalan tapi pelan-pelan. Sekarang udah bisa makan sendiri. Sarannya dokter lebih cocok minum yang mana? Mungkin minum yang mana atau kombinasi kali ya, dan berapa kali seharinya dok kira-kira? 75 tahun stroke. Tadi apa ininya stroke? Stroke atau apa nih? Stroke Darah 75 tinggi. tahun dan ada kencing manis. Kencing manis ya. Tahun. Oke. Sebenarnya sih ya produk-produk yang meregenerasi sel ini ya artinya apa namanya bisa bermanfaat ya regenerasi sel. Jadi kalau sekarang kita ada peristiwa misalnya kerusakan jaringan gara-gara
tidak mampu menyerap gula. Nah, di situ jaringan-jaringan itu diregenerasi oleh si SOP. Termasuk juga kalau kerusakan sel saraf. Jadi sel saraf itu yang dahulu oleh orang-orang kedokteran dianggap tidak bisa meregenerasi, tetapi ada istilah yang namanya elastisitas, yang mekanismenya mungkin tidak terlalu penting lah kita jelaskan di sini. Atau juga ada penelitian-penelitian lain yang memasukkan stem cell ke dalam otak bisa membantu meregenerasi orang-orang yang menderita stroke. Artinya ada kesempatan di sini untuk kita juga mencoba mengaktifkan sel-sel tubuh kita yang sudah ada di dalam tubuh kita untuk meregenerasi diri. Nah, yang penting juga untuk kita ketahui, kita perlu waktu. Tadi udah disebutkan perlu nutrisi, perlu makanan yang bagus ya untuk sel-sel meregenerasi diri. Yang kedua perlu waktu. Jadi waktunya nggak akan sama seperti kalau misalnya kulit kita mau meregenerasi diri itu jauh lebih cepat. Tapi kalau sel-sel otak tentu saja perlu kita juga perlu suatu latihan sehingga stimulasi ya, terus dirangsang sel-sel otak kita untuk melakukan regenerasi. Oke, tadi apa lagi ya? DM ya, untuk DM juga sama ya. DM tipe 2 itu adalah sebenarnya tubuh kita tidak bisa mengkonsumsi gula yang ada di darah. Sehingga karena nggak bisa masuk gulanya, tumpuk di darah. Makanya gula darahnya naik. Nah, itu terjadi kerusakan-kerusakan di jaringan sebenarnya. Itulah yang kemudian direparasi, diregenerasi. Ya. Salah satu kerusakan jaringan juga adalah kerusakan pembuluh darah dengan SOP pembuluh darah itu atau ya perbaikan akan membantu penyembuhan. Oke. Next. Ini dari Facebook saya ada dikasih gimana untuk penderita hipertensi yang konsumsi amlodipin setiap hari. Ketika konsumsi Subarasi, apakah perlu hentikan obat darah tinggi? Terima kasih. Oke, saya sudah beritahu, jadi yang namanya menghentikan obat bukan kapasitas saya, harus dokter. Saya tidak akan menjawab berhenti obat atau berhenti obat. Ya. Siogianya memang di dalam prosedur penanganan hipertensi, kalau sudah terkontrol, kemudian dicari dosis maintenance ya, dosis yang optimal sehingga tensi tetap terkontrol ya, istilahnya bukan normal tapi terkontrol. Nah itu kewenangannya ada di dokter. Seandainya dengan minum Subarasi kemudian dapat terkontrol, kemudian dosis obat dikurangi, terkontrol terus, ya berarti memang harus turun dosisnya, bahkan bisa stop ya. Tapi sekali lagi evaluasi dan itunya semua kewenangannya di dokter yang menangani. Lalu Anda cerita aja dong, saya juga minum ini dok gitu. Kira-kira gimana? Apakah dengan minum Subarasi ini saya bisa menghentikan ya? Nah itu silahkan didiskusikan. Tapi kalau Anda jadi pasien saya, Oke. Kalau untuk jaga stamina buat anak-anak konsumsi Subarasi boleh dok? ya kalau ditanya boleh atau nggak boleh pasti boleh ya. Karena kan semuanya nutrisi ya. Jadi silahkan, tapi juga mungkin ya tergantung ya kemampuan juga. Kalau emang bisa mampu ya. Mengenai kebutuhan sebenarnya anak-anak punya daya regenerasi sel yang bagus. Jadi SOP Subarasi mungkin belum terlalu penting. Tetapi mungkin kalau anak-anak yang obesitas, kalau menurut harus ya, karena sudah pasti terjadi proses perusahaan pembuluh darah kalau anak-anak yang obesitas. Nah itu harus wajib. Oke. Untuk SOP Subarasi dan SOP gluten free nggak? Gluten free karena dari Chinese pearl barley ya dok ya? Iya betul. Oke, mata tua dan sudah rabun serta kering dibantu pakai Subarasi atau Utsu, rutin Pak atau Ibu. Tapi ini mata SOP Subarasi juga bisa ya dok ya? Iya. Artinya ini untuk meregenerasi sel ya.
dan kemudian tetap ininya. Oke, sorry, emergency sel. Tapi untuk fungsi mata sendiri, rabun ini kan harus dievaluasi nih kenapa ya. Ada istilahnya mata itu juga butuh vitamin A ya, retinol. Vitamin A itu tidak ada di SOP, harus dari luar konsumsinya. Oke, jadi mungkin nggak bisa general yes no ya. Ini hanya ngomong secara umum, tapi spesifiknya tentu harus dievaluasi. Oke. Kalau buat penderita asma, SOP atau UTSU, apakah dapat membantu antara dua itu, Dok? Ya, asmanya sendiri karena penyempitan itu sebenarnya peristiwanya ini ya, peristiwanya itu bisa apa istilahnya? Bisa balik sendiri. Orang asma tuh pasti bisa reversible. Jadi yang mungkin perlu dihindari kalau dia jadi kronis dan kemudian membuat kerusakan-kerusakan. Dok, putus, Dok. Ya, Putus barusan. oke. Masih kedengaran nggak? Kedengeran Sekarang sekarang? kedengaran ya? Ya, tadi hilang. Oke. Oke. Jadi si penyakit yang bisa balik sendiri ya, reversible istilahnya. Tapi ya kalau dia kalau dia kambuh-kambuh terus ya kerusakan dari itu yang kemudian diregenerasi oleh SUP. Ya. Nah, bisa sembuh nggak bisa sembuh, asma sih pada dasarnya sih reaksi alergi ya. Ada juga orang-orang yang kemudian nggak kambuh lagi asmanya, dan mungkin juga banyak kombinasi bukan hanya dengan suplemen, olahraga. Jadi kembali ke fungsinya ini ya, kalau kita asma, kita terjadi stres oksidatif, nah itu regenerasi sel dibantu oleh SOP. Ya, apakah itu tergantung kerusakannya juga ya, seberapa luas ya. Nah itu kita evaluasinya one by one, nggak bisa langsung sekaligus ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya ini, bisa juga mengkonsultasikan kepada dokter member AFC yang ada di dalam grupnya. Mungkin bisa menanyakan lebih lanjut. Oke. Dok, apa Subarasi aman untuk laktos intoleran? Saya lihat di dos kemasannya mengandung skim milk. Nah, itu baru tadi pagi juga saya ada dibahas. Skim milk kalau yang di Subarasi itu tuh dia nggak sangat sedikit karena hanya sebagai perasa aja katanya kalau dari Jepangnya. Jadi kayaknya kalau untuk laktos intoleran kan mungkin ada ini nggak sih, Dok? Ada takarannya nggak sih dia kalau udah kena takaran berapa baru dia aktif gitu loh intoleransinya atau apa nggak sih, Dok? Ya, pastinya ada kadar tertentu ya yang dikonsumsi sehingga kemudian ini terjadi laktos intoleransi itu. Tapi kalau sedikit sih enggak. Apalagi kita konsumsinya mungkin 2 kali sehari ya, sehingga nggak banyak. Dan itu kan 5 miligram itu bukan semuanya milk, itu hanya sebagian kecil. Ya, laktos intoleransi itu ini sih gangguan tidak bisa mencerna gulanya gulanya susu. Gulanya susu namanya laktosa. Nah, itu yang kita harus kalau si dari Jepang bilang, si Asayama bilang bahwa kadarnya sangat kecil, ya harusnya memang pasti sangat kecil dan tidak akan membuat suatu gangguan ya. Orang yang laktos intoleransi itu biasanya minum susu, ya, jadi banyak, bukan cuma 1 gelas susu, ketahuan tuh laktos intoleransi. Tapi kalau cuma kecil-kecil, Ya, lagian kita kan juga Subarasi bukan dairy product ya. Jadi kayaknya bukan enggak. bukan dairy product, betul. Oke, next-nya ini juga jadi saya penasaran juga nih. Dok, apakah Subarasi kan yang patennya itu ada yang prevent blood clotting, pembekuan darah, trombosit gitu kan. Ada hubungannya dengan DBD nggak, Dok? Hubungan hubungan apa nih maksudnya kira-kira nih? Kalau DBD itu kan ini ya, berdarahnya itu, Ya. kenapa? Pengaruhnya mungkin ya, kalau paten yang blood clotting itu ada pengaruhnya ke penyakit DBD apa enggak gitu. Oke. DBD ini demam berdarah kan, itu seringnya terjadi turun sehingga ada perdarahan. Itu sih yang terjadi ya. Sedangkan kalau Subarasi ini kan mencegah pembekuan darah ya. Oh maksudnya khawatir kali ya, nanti kalau perdarahan jadi enggak.
Nah, stop ya. Saya sendiri belum pernah baca sih, tapi kalau logikanya nih blood clotting yang dicegah oleh si Subarashi ini adalah dari keping-keping darah trombosit tadi, dicegah supaya nggak terjadi penyumbatan. Nah, kalau DBD trombositnya udah rendah ya. Jadi perdarahannya bukan gara-gara tidak terjadi clotting ya, tapi memang nggak ada trombosit ya, nggak ada trombosit. Dan kemudian kalau misalnya katakan kita konsumen itu Subarashi dan kemudian kita mengalami DBD, trombosit kita turun ya stop aja dulu ya, nggak masalah juga kita stop karena ini bukan satu obat ya, artinya kalau di stop ya apa-apa, kalau khawatir tetap aja stop dulu aja. Oke. Dok, saya ada penyumbatan yang diakibatkan oleh pengapuran 80% di darah. Apakah Subarashi dapat membantu membersihkan pengapuran tersebut? Terima kasih. Baik, pengapuran juga harus didetailkan ya sebenarnya. Kan kadang-kadang ini dokter untuk menggampangkan penjelasan dia bicarakan pengapuran. Nah, penyumbatan dalam pembuluh darah itu mekanismenya ada dua, aterosklerosis atau yang trombus tadi. Subarashi ini membantu yang trombus ya. Sementara CSOP-nya ini membantu kalau terjadinya sklerosis. Jadi kalau penyumbatannya karena itu akan terbantu. Tapi mungkin kalau makanya pengapuran ini yang harus jelas juga apakah maksudnya pembuluh darahnya jadi kaku ya. Saya kurang jelas ya. Tapi yang bisa dibantu adalah penyumbatan akibat penumpukan lemak tadi LDL ya, sklerosis ya, atau karena clotting ya, trombus itu yang dibantu oleh SOP Subarashi. Dok, ada customer saya kena ginjal, sudah pakai alat selama 4 tahun. Bulan ini udah divonis alatnya udah nggak bisa diterima oleh tubuh. Saat sekarang hanya cuci darah, katanya tidak akan bertahan lama. Apakah SOP Subarashi ini bisa membantu memperbaiki kondisi mungkin? Ya, kalau yang saya baca dari Subarashi memang salah satunya memperbaiki fungsi ginjal. Oke, jadi menurut saya sih diminum aja ya. Masalah sehat dan umur mungkin kalau pernah dengar presentasi Dr. Wijaya itu ya beberapa minggu yang lalu, itu bukan urusan kita, urusan Tuhan ya. Kita memberikan saja nutrisi yang terbaik buat tubuh kita. Dan itu emang di dalam penelitiannya si Subarashi ini memang disebutkan ya, antara lain juga mengurangi ekskresi albumin. Jadi menunjukkan bahwa fungsi penyaringan ginjal itu diperbaiki. Yang tadinya bocor, albumin bisa keluar lewat urin, nah itu diperbaiki oleh Subarashi ini. Oke, tetap perlu waktu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, punya ureum kreatinin sampai jelek, sampai terjadi gagal ginjal itu, ya kalau seluruh ginjal udah rusak, ginjal kita ada kiri kanan nih, sekian gram beratnya ya, itu semua ada banyak sekali penyaring-penyaring. Terus kalau rusak semua baru ureum kreatininnya tinggi, ya dan jadi jelek. Jadi kalau kita juga harus mereparasi segitu banyak jutaan fungsi penyaring di ginjal, ya artinya perlu waktu ya, karena kita kan mau konsumsi Subarashi berapa banyak sih, 5 miligram ya, 5 gram sehari. Dan itu atau mungkin 10 gram sehari ya, tetap perlu waktu ya. Jadi pada proses seperti itu pun cuci darah tetap dibutuhkan ya, karena nggak mungkin dengan sekali sebulan kita minum seluruh ginjal kita langsung jadi normal lagi. Proses itu tetap perlu waktu ya. Oke. Ini ada lagi yang tanya, Dok, kalau kalau konsumsi Subarashi di pagi hari, apakah harus minumnya itu sebelum atau sesudah minum obat darah tinggi? Oke, ini sebenarnya masalahnya di penyerapan ya, absorpsi. Jadi kita juga mungkin sudah sering dipresentasikan kalau kita minum SOP ini sebaiknya pagi hari sebelum makan perut masih kosong ya. Jadi SOP Subarashi juga sama mengikuti anjuran itu, ketika perut masih kosong penyerapannya akan lebih optimal ya, atau juga kalau lebih optimal misalnya ke waktu itu kita diajarkan di bawah lidah, itu juga untuk meningkatkan penyerapan. Kemudian
saya sendiri belum pernah membaca bahwa akan berinteraksi dengan obat darah tinggi. Tapi kalau memang khawatir, ya dikasih jarak saja, setengah jam lebih misalnya. Ya, kalau mau dua-duanya sebelum makan misalnya siapa yang lebih dulu, SOP dulu, baru obat darah tinggi atau sebaliknya, terserah. Tapi kalau khawatir ada interaksi, dikasih jarak. Itu aja sih. Oke, ini untuk ini ada case. Dok, ada case ibu saya 53 tahun, stroke, diagnosa dokter HB terlalu tinggi dan trombositnya juga terlalu tinggi. Menurut dokter terjadi kelainan sumsum tulang belakang. Mungkinkah karena trombositnya berlebih bisa menyebabkan blood clotting dan akhirnya stroke? Dan bagaimana Subarasi bisa membantu? Ini mana sih? Saya lagi baca juga. Ibunya kenapa itunya tinggi? Stroke 53 tahun, terus didiagnosa dokter HB-nya terlalu tinggi dan trombositnya juga. Katanya ada kelainan di sumsum tulang belakang. Oke. HB terlalu tinggi itu namanya polisitemia. Jadi karena sel-sel darah yang merah yang diproduksi cukup banyak. Tapi yang produksi sebenarnya bukan sumsum tulang belakang ya. Sumsum tulang saja, nggak pakai belakang. Sumsum tulang memproduksi sel-sel darah, kemudian terlalu tinggi sehingga mungkin ini yang kekentalan darahnya meningkat ya. Sehingga terjadi hambatan aliran darah di otak nih, terjadinya stroke. Kemungkinan seperti itu ceritanya. Ya. Nah kalau ceritanya seperti itu, pertama nih ya, pasti dengan adanya stroke, terjadinya hipoksia, kekurangan oksigen, ada jaringan yang rusak mengalami stres oksidatif. Nah, di situ perannya SOP Subarasi. Ya. Kemudian mungkin juga terjadi dengan banyaknya sel-sel darah di dalam pembuluh darah, terjadi kerusakan dari lapisan pembuluh darah, lapisan paling dalam pembuluh darah yang disebut endotel. Terjadi sumbatan-sumbatan juga, atau mungkin juga clotting. Nah, disitulah perannya Subarasi. Jangka panjang kalau Bapak Ibu minum SOP ya, ada mekanisme regenerasi sel, tapi itu jangka panjang ya. Jadi tidak secepat kalau kita meregenerasi sel kulit misalnya, karena itu terjadinya di saraf ya. Jadi yang paling cepat yang kita dapatkan manfaat dari SOP ini adalah meregenerasi sel akibat jaringan-jaringan mungkin yang di sekitar pembuluh darah yang rusak tersebut di otak mengalami stres oksidatif. Tambah juga produk dari SOP ini ada antioksidan yang juga untuk melawan stres oksidatif yang terjadi di jaringan otak yang stroke. Mungkin itu yang saya bisa bantu untuk jelaskan. Dok, kalau orang yang mengalami penyempitan usus dan lambung akibat luka-luka di lambung dan usus, dan sekarang lagi proses penyembuhan, tapi di endoskopi masih ada luka dan penyempitan, bagusnya konsumsi Utsu aja dulu atau SOP dan Utsukushi ya dok? Ursu aja dulu ya, dengan ursu dulu itu mungkin 1 bulan. Kita targetkan bahwa luka-luka itu sembuh karena ada mekanisme healing ya, dan dibantu oleh suplemen ya, ada antioksidan di dalam ursu, di dalamnya juga ada fucoidan yang mengaktifkan HGF ya, hepatocellular growth factor. Nah, itu semua berguna untuk meregenerasi sel, memperbaiki sel ya. Ditambah dalam Utsukushi juga ada probiotik ya. Probiotik ini untuk membantu sel-sel imunitas kita berlatih jadi kuat, jadi kompeten dan juga mengaktifkan NK sel. NK sel yang juga tugasnya menseleksi sel-sel yang rusak, ya, sel-sel yang terinfeksi dan sebagainya untuk dibunuh. Ya. Nah, mungkin setelah 1 bulan sudah lancar, ya, entah mau diendoskopi lagi atau enggak, terserah, tapi baru kita bantu regenerasi sel dengan SOP. Nah, SOP sendiri juga banyak antioksidannya, versinya berbeda dengan yang Subarasi, beda dengan Utsukushi. Nah, itu saling melengkapi tentu saja sehingga terbentuk jaringan baru. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk kasus yang disampaikan tadi. Oke. Lanjut. Ini ada yang nanya COVID, tapi mau untuk ininya aja,
konsumsinya maksudnya berapa banyak Subarashi dan Utsu. Ini jadi gini, dok teman saya usia 57 sekarang, udah kena COVID kemarin itu, udah nggak bisa nyium bau minyak kayu putih. Dia minum vitamin seperti vitamin C, B, D. Sekarang kondisinya udah bisa nyium bau minyak kayu putih, tapi belum maksimal, baru sedikit aja. Dia udah pesan SOP dan Utsu, tapi masih inden. Kira-kira nanti kalau datang mungkin ya, konsumsinya berapa-berapanya dok per harinya? Karena dia juga ada kluster COVID, nggak bisa kemana-mana katanya. Oke. Ini ya apa namanya COVID-nya apa dari swab kayaknya harusnya ya. Udah disebut COVID dari swab. Jadi emang terbukti ada virusnya. Oke. Yang punya efek antivirus itu adalah Utsu ya, Utsukushi. Itu meskipun yang dia buktikan pada virus hepatitis ya dan masih banyak perdebatan dengan dokter penyakit dalam, tapi fungsi itu ada Utsukushi dan itu sudah di apa namanya oleh BPOM juga sudah dibolehkan diklaim sebagai fungsi. Jadi sudah diteliti juga. Artinya dokumen-dokumennya oleh BPOM. Nah, itu yang lebih saya sarankan ya dalam konteks COVID ya. Karena memang jelas ini virus ya. Meskipun kita nggak tahu apakah emang ada efek antivirus COVID apa enggak, tapi yang ada mekanisme antivirusnya. Jadi itu yang lebih banyak diberikan. Kemudian vitamin C, B, D silahkan lanjut. Kenapa? Karena tidak ada di dalam produk Utsu ya. Vitamin C ada di produk SOP ya. Jadi silahkan dipakai juga produk SOP. Tapi di Utsu tidak ada vitamin B dan D ya. Silahkan dilanjutkan minum itunya, vitamin-vitaminnya. Lalu apa namanya ini? Dosisnya ya, dosisnya oke, sekali lagi kita jangan bicara dosis ya karena ini bukan obat, tapi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu sesuai dengan anjuran dari Asayama, mulai dengan 2x1, kemudian bisa ditingkatkan 2x2 dan selanjutnya. Saya sendiri punya pengalaman dengan salah satu penderita COVID sampai diberikan 10 saset sehari. Ya, memang akan cepat berespon ya karena selain dia menginduksi NK sel dan sebagainya, isinya sendiri asam amino kan dari SOP. Sehingga SOP itu bisa membantu memproduksi daya tahan tubuh kita lebih baik. Oke. Kalau mengenai dia belum hadir karena masih inden ya, itu mungkin Mas Angga yang bisa jawab ya. Oke, next. Wah, ini udah jawab banyak pertanyaan nih, banyak banget dok yang nanya COVID kan. Udah sekali diinin, udah terjawab semuanya. Oke, COVID lanjut. banyak ya. Iya, banyak yang nanya COVID. Oke. Dok, teman saya ada yang diabetes, kadar gulanya 245. Selama 3 minggu, konsumsi SOP 100, kadar gulanya jadi 180. Tapi ada keluar titik merah di mata. Nggak terasa sakit. Lalu menghentikan konsumsi SOP 100-nya. Kondisi sekarang setelah berhenti konsumsi, kondisinya katanya titiknya memudar. Mohon sarannya, dok. Ya, mungkin titik merahnya apa ya, saya juga kurang tahu. Tapi itu kebetulan aja sih kayaknya sih. Kalau yang paling mungkin kan perdarahan ya. Perdarahan lokal ya. Entah kejadiannya kenapa perdarahan, bisa aja kebentok matanya, dan sebagainya itu masih mungkin ya. Dari produk SOP sendiri, ingredients-nya tidak menyebabkan pembuluh darah mudah pecah. Ya, nggak ada ingredients-nya. Jadi mungkin kebetulan saja ada titik merah ya, dan kalau memang itu adalah perdarahan otomatis akan berkurang setelah 2-3 minggu diabsorpsi lagi oleh tubuh ya, darah yang keluar itu. Jadi sih sebenarnya enggak, saya sih mungkin nggak periksa langsung, cuma saya pikir nggak ada hubungan ya antara perdarahan atau titik merah di mata. Kalau dengan gula darah turun, seperti tadi mekanismenya yaitu kan kalau DM itu, apalagi DM tipe 2, gula darah itu numpuk di darah karena tubuh nggak bisa ngambil gula darah itu, nggak bisa dipakai. Nah, itu mekanisme itu yang
kurangi dengan regenerasi sel-sel tubuh yang sebagian besar ini yang tidak bisa mengambil gula tersebut. Sehingga kalau sudah diregenerasi, sekian minggu kemudian gula bisa dipakai, ya masuk akal. Ya. Cuma kita jangan happy dengan satu kali periksa. Tapi kita harus rutin mengontrol gula darah kita. Karena bisa saja pada saat itu terjadi sesuatu, 180, tapi kemudian kita lupa dengan makan kita dia naik lagi. Ya. Oke, jadi tetap selamat yang sudah turun dan upayakan bisa turun terus ya. Jangan happy dengan satu kali ngumpul aja. Oke. Ini ada yang bilang darah saya rendah malah jadi normal sekarang konsumsi itu. Boleh aja, nggak masalah. Kalau udah normal ya udah happy lah yang penting. Distabilkan aja. Dok, Iya. ada yang nanya lagi. Dok, kakak teman saya sering sekali gula darahnya turun. Konsumsinya SOP Subarasi dan Utsukushi atau gimana? Ini gula darah turun. Oh, ini berarti lawannya ya, Dok ya? Biasanya kan gula darah naik, ini gula darahnya turun, nggak stabil berarti. Terus pertanyaannya adalah? Ini konsumsinya SOP Subarasi atau Utsukushi atau dua-duanya atau gimana, Dok? Oke, kembali ke tujuannya apa yang mau dicapai. Sekali lagi ya, kalau gula darah turun, ya sebenarnya kalau kita mau menurunkan gula darah lagi buat apa? Karena udah oke gitu ya, udah normal. Jadi nggak perlu diturunkan lagi kalau karena gula darah. Makanya sekarang ketika kondisinya sudah normal, kemudian gula darahnya katakan normal, minum suplemen ini targetnya apa? Itu yang mungkin harus diperjelas. Ya. Tapi pastinya nggak akan menyebabkan gula darah turun terus. Ya. Sekali lagi nih, mau obat, mau suplemen, semua dalam konteks selalu yang abnormal. Ketika sudah mencapai kondisi yang baik, normal, optimal, yaitu tubuh akan mempertahankan. Tubuh akan terus mempertahankan kondisi itu. Jadi nggak akan membuat yang sudah turun gula darahnya turun terus, gitu. Atau tensi yang turun jadi turun terus. Nggak. Karena tubuh punya mekanisme itu untuk mempertahankan yang normal tadi. Oke, jadi kembali ke tadi ya. Jadi kita mungkin japri-japri aja. Apa sih harapannya dari mengkonsumsi SOP dan UTSU? Oke. Oke, ini ada case selanjutnya. Apakah SOP Subarasi bisa membantu kornea mata yang sudah keruh jadi mendekati lebih normal? Yang dimana dokter udah menyarankan untuk melakukan transplantasi kornea, Dok. Iya, saya Anak sendiri umur belum pernah. 8 Kenapa? tahun. Di anak umur 8 tahun. Oke, kayaknya sih kalau sudah jadi keruh udah permanen ya sifatnya. Makanya oleh dokternya disuruh untuk apa namanya transplantasi ya, ganti kornea. Penyebabnya apa juga mungkin mesti diperjelas dulu nih kenapa ya. Kalau penyebabnya jelas, apa misalnya ya pada anak kecil ya. Ini penyebabnya sih dia ada ceritain sedikit, Dok. Jadi dari umur 3 tahun mata sering sakit karena alergi protein. Padahal dari lahir itu matanya normal dan sehat, bukan cacat. Tapi kalau makan protein kebanyakan jadi alergi. Sekarang makan protein udah nggak masalah, tapi kalau kebanyakan mata jadi bisulan atau bintitan. Terus keadaan matanya itu yang kena itu jadi rada buram. Jadi kayak kalau katanya misalkan ditutup mata kirinya, mata kanan yang buram. Terus katanya kalau udah disaranin transplantasi, tapi kalau transplantasi itu kalau nggak cocok bisa ke-reject. Kalau misalkan cocok pun tahannya cuma 1-2 tahun, habis itu harus operasi lagi. Mata kirinya minus 4,5. Nah itu pertanyaannya tadi. Kira-kira apa bisa jadi mungkin manjangin gitu ya tadi 1-2 tahun jadi berapa gitu, Dok? Ya, saya mungkin nggak bisa begitu spesifik ya menjelaskannya. Tapi ya intinya kembali kepada fungsi tadi. Yaitu kalau itu karena penyakit degenerasi, maka regenerasi sel bisa membantu memberikan jawaban. Ya, tapi kalau memang bukan karena itu, tentu mungkin ada cara yang lain ya untuk menyelesaikan masalah mata ini. Gitu kalau ya saya juga nggak bisa bilang detail. Mungkin kalau nggak japri ya supaya saya lebih tahu kabar sih gambarannya kenapa
ada yang kelainan tersebut ya. Nah, ini juga ada yang nanya, Dok, Subarasi kan meregenerasi sel, baik yang rusak, meregenerasi sel baik dan yang rusak tidak diregenerasi. Contoh kayak misalkan sel kanker atau apa gitu kan nggak keregenerasi. Kenapa bisa zat aktifnya ya hanya menginduksi sel yang baik dan tidak menginduksi sel yang buruk? Apa yang menghalangi Subarasi untuk menginduksi sel buruk? Oke, jadi Subarasinya ini SOP-nya ya, SOP Subarasi. Kan diperlihatkan dalam presentasi yang dulu waktu masih SOP berdiri sendiri, ada mekanisme melalui IGF-1. IGF-1 ini kan apa namanya, produksi tubuh, jadi bukan sesuatu yang dikonsumsi dari luar. Jadi SOP menginduksi terjadinya produksi IGF-1. Jadi IGF-1 itulah yang direspon oleh sel-sel tubuh untuk meregenerasi diri. Jadi bukan langsung SOP ya membuat regenerasi. Itu mekanismenya, sehingga nanti yang nggak perlu ya dia nggak akan melakukan regenerasi. Yang perlu dia melakukan regenerasi sel-sel yang perlu, maksud saya. Gitu. Oke, ini dari Facebooknya. Kalau keloid di saluran kencing pria sudah dioperasi beberapa kali tumbuh lagi. Sekarang kalau sedang bengkak akan kesulitan pipis. Jadi apakah bisa dibantu dengan Subarasi atau Utsukushi, Dok? Dicoba aja ya. Tapi sekali lagi ya, kelainan struktural itu sebenarnya ya. Jadi saluran yang harusnya nggak ada keloidnya, tiba-tiba ada keloid. Ya, bukan tiba-tiba sih, ada prosesnya ya, terjadi keloid. Itu sebenarnya struktural, jadi tetap harus dioperasi. Nah, apakah bisa dibantu? Ya dicoba aja. Karena bukan tutup kemungkinan bahwa ini nggak berfungsi, ya. Mungkin setelah dioperasi, kemudian kita minum SOP, itu akan terjadi regenerasi sel lebih baik, sehingga keloidnya nggak terbentuk. Kita coba aja, apalagi di dalamnya ada antioksidan. Ya, silakan. Oke. Dok, apakah Subarasi bagus juga untuk penderita tiroid sama kayak SOP 100? Sama, iya. Kan udah ada banyak juga testimoninya ya. Diberikan aja nggak masalah. Apakah ini Dok, kanker prostat apakah bisa sembuh dengan Utsukushi ini? Dokter kanker prostat apa bisa sembuh jika dikonsumsi Utsukushi terus? Nggak bisa sembuh, Pak. Kita nggak bisa nyembuhin kanker. Nggak ada tuh obat sampai sekarang kanker apapun ya. Kita paling bisa memperbaiki kondisinya aja, cuman nggak sembuh, nggak akan hilang. Ya, memang sampai sekarang belum ada sih obat kanker yang efektif. Tapi ya kita selalu berusaha dengan segala macam cara ya. Ada obat, ada suplemen, ya, ada operasi. Betul. Nggak ada ya, sampai sekarang belum ada ketemu obat kanker yang efektif. Oke, Dok, mengapa setelah minum Utsukushi BAB jadi susah atau keras? Makannya gimana? Dilihat juga ya, berapa banyak makan serat ya. Itu juga penting mempengaruhi. Ya, bukan hanya Utsukushinya. Utsukushi sendiri sebenarnya kalau efek yang mungkin kurang diharapkannya adalah laksatif efek ya. Jadi malah lebih lancar, lebih cair gitu. Kalau lebih keras ini bisa karena serat kurang, bisa gerakan ususnya juga kurang, ya. Tapi itu nggak tahu kenapa. Mesti diperiksa lagi, Pak. Saya juga nggak bisa jawab langsung seperti ini. Oke. Dok, teman saya udah 8 tahun menikah, belum punya anak. Kalau kita kasih SOP Subarasi kepada suami istri tersebut, bisa nggak punya anak? Nah, saya juga nggak tahu, ini 8 tahun menikah, ya kalau nggak pernah nyoba bikin, ya nggak akan punya anak, Bapak, Ibu. Harus dibikin ya, Pak ya. Ini kalau kita kasih SOP Subarasi, mungkin pertanyaannya gini, kalau misalkan udah 8 tahun menikah, terus udah coba terus, tapi belum punya ini, mungkin sekarang kalau dikasih SOP Subarasi itu bisa apa enggak? Mungkin sebelumnya harus diagnosa dokter dulu ya, Dok? Harus Iya, cek, betul. harus cek Betul. dulu, mungkin ada kenapa-kenapanya, baru nanti kalau udah didiagnosa, baru seenggaknya tahu lebih cocok yang mana sih produknya kira-kira. Karena kalau yang dulu SOP 100 plus itu, saya juga
sering kan kalau dulu masih ada sering Grand LOP apa yang kayak gitu-gitu kan. Nah, beberapa tuh ada yang maju ke depan kasih testimoni. Kasih testimoninya itu, iya saya udah nikah misalkan 3 tahun tapi belum dikaruniai anak. Nah, udah ke dokter katanya misalkan ada gangguan di mana di mana di mananya. Nah, habis itu kita coba SOP 100, entah itu prianya entah itu wanitanya, kita coba nggak lama punya anak. Nah, gitu kan lebih enak, udah ada diagnosa dari dokternya juga gitu kan. Ya, Jadi betul. oke. Dok, teman saya cuci darah, apakah diperbolehkan konsumsi alkohol? Dok, ada teman saya cuci darah sejak 2015, usianya udah 60 tahun. Sekarang cuci darah 2 kali seminggu. Apakah diperbolehkan konsumsi SOP dan UTSU? Kalau diperbolehkan, konsumsinya berapa banyak sehari? Dan kalau Oke, ada obat dokter, konsumsinya itu bareng atau diselisih berapa jam dengan obat dokter? ya. Orang gagal ginjal ini kebanyakan isunya karena protein ya. Harus mengurangi restriksi protein. Jadi ya kita mungkin kasih dosis rendah aja dulu 1 kali sehari ya untuk si SOP Subarashi ini karena ada triple peptide tadi. Tapi kalau untuk usukusi boleh diberikan sekali sehari atau 2 kali sehari. Karena di dalamnya ada fungsi tadi yang untuk melakukan, regenerasi ya, growth factor tadi. Ditambah juga ada antioksidan yang penting. Jadi, itu mungkin jawaban saya ya untuk yang cuci darah, silakan dikonsumsi. Hanya mungkin yang SOP Subarashi ini ya dosisnya mungkin atau bukan dosis ya, konsumsinya jangan terlalu 1 kali sehari aja dulu, ya lalu kita lihat efeknya. Makin bengkak apa enggak dan sebagainya. Baru kita coba naikkan lagi jadi 2 kali sehari. Oke. Oke. Karena gangguan liver. Kalau gangguan liver, konsumsi SOP Subarashi atau Utsukushi, Dok? Dan kalau misalkan udah konsumsi, berapa banyak konsumsinya per harinya? Iya, anjurannya sih usukusi ya, seperti yang diklaim apa namanya, dinyatakan sebagai fungsinya dari, Asayama. Jadi untuk, orang-orang yang sakit hati, eee, minum usukusi, entar jadi happy, apalagi kalau dia bikin jaringan, dikasih konnichiwa tiap hari, sakit hatinya hilang. Oke. Nah, ini juga pertanyaan udah sering, cuman mungkin boleh diinin lagi. Belum ada pertanyaan hari ini. SOP bisa tidak untuk meregenerasi bantalan lutut sehingga dapat memproduksi minyak kembali? Intinya kalau regenerasi sel tetap bisa, ya. Karena bantalan lututnya ini kan rusak ya, itu jaringan tulang rawannya rusak. Ya selama itu dasarnya regenerasi bisa. Dan ditambah lagi dengan antioksidan itu mengurangi stres oksidatif yang timbul di bantalan lutut tersebut. Dok, papa saya sudah konsumsi SOP selama 4 bulan. Ada diabetes dan darah tinggi. Sekarang sering berkeringat lebih. Mohon penjelasannya, Dok, kenapa dia berkeringat lebih? Biasanya sih kalau ada keringat, ini keringat dingin ya. Kalau keringatnya karena lagi aktivitas habis olahraga itu wajar. Keringat dingin itu biasanya ada gangguan penyakit di dalam tubuh, organ-organ tubuh. Tapi apa gangguannya kita harus periksa lagi nih ya. Apakah terjadi masalah di jantung ya. Yang penting-penting kan jantung, ginjal ya. Itu yang harus dievaluasi lagi. Ini Oh. asal yang dimaksud keringat dingin ya. Hmm, hmm, hmm. Dok, Minum, kreatinin sudah tinggi, minum SOP 2 kali 2, apakah bisa kreatinin bisa turun sedikit demi sedikit? ya kita cobalah. Ya, terutama kalau menurut saya sih Subarashi ya. Karena Subarashi ada klaimnya mencegah ekskresi albumin. Artinya dia memperbaiki penyaringan ya. Nanti kalau apa namanya sudah barasinya sudah dipasarkan beredar, nah itu yang lebih ditekankan. Oke, ini dari Facebook ada yang nanya ginjal lagi, Dok, mungkin. Mertua saya gagal ginjal, fungsinya udah tinggal 5% dan cuci darah 2 kali seminggu. Makan dan minum sekarang sudah dikontrol. Kemudian minggu lalu saya beli SOP 1 saset per hari di sore hari. Setelah konsumsi SOP, tidurnya itu enak.
Tapi pada hari ke-6 mulai terjadi cekukan, nggak berhenti, sehingga nggak bisa tidur. Dan besoknya dibawa ke UGD. Karena selama ini nggak pernah cekukan, otomatis SOP jadi tertuduh dan pemakaiannya dihentikan. Nih pertanyaannya, apakah SOP emang benar bisa menyebabkan kayak begitu? Dan gimana saran selanjutnya, Dok? Setelah dihentikan ini apa dampaknya? Pengen tahu juga sih. SOP-nya di stop, cekukannya berhenti apa tidak? Ya. Cekukannya kan refleks, ya, refleks dari saraf. Ya, apa yang menimbulkan ya di dalam sarafnya. Jadi apa namanya? Sedangkan isinya SOP kan ada peptida, ada antioksidan. Sebenarnya sih tidak ada directly yang merangsang saraf sehingga kemudian terjadi sering cekukan ya. Jadi mungkin harus kritisi lebih lanjut lagi nih. Dan juga tolong informasinya dong ya. Kalau setelah di stop SOP, cekukannya berhenti nggak nih? Oke. Oke. Dok, kalau untuk bayi umur 6 bulan kena penyakit kuning, minum apa dok kira-kira? Udah 6 bulan nakit kuning. Biasanya sih ASI dulu ya 6 bulan kan. Kayaknya sih boleh juga ngomong yang minuman lain-lain, tapi mungkin masih ASI lah nomor 1 ya. Sakit kuningnya ini juga kenapa nih? Mesti tahu juga nih. Japri aja kali ya. UTSU dan SOP apakah bisa mengatasi folikel rambut agar tidak menyebabkan rambut tumbuh putih pada usia muda, 20 tahunan? Yang ada sih sebenarnya supaya rambut nggak rontok ya. Itu yang saya ketahui dari produk UTSU maupun SOP. Tapi kalau nggak jadi putih, ini pewarna rambut nih hubungannya dengan pewarna rambut si pigmen itu. Ya, belum pernah baca sih. Tapi mungkin kalau ada punya pengalaman silakan share loh. Oke. Ini kayak saya saking minum SOP-nya saya ketebelan, makanya saya coba dok, saya bikin. Dok, tante saya kena Parkinson. Ini udah di Parkinson udah ya dok tadi ya dok. Tadi udah. Nah ini suami saya konsumsi SOP. Kenapa ya dok bawaannya ngantuk terus, mau tidur terus katanya. Ya, salah satu yang saya pikirkan adalah efek regenerasi sel. Jadi energi yang dipakai untuk aktivitas mungkin lari ke regenerasi. Sehingga akhirnya ya untuk regenerasi ya kita perlu istirahat banyak lah supaya regenerasinya jalan. Makanya jadi ngantuk. Oke. Oke, kita cari 3 pertanyaan terakhir mau ya dok. Enggak. Biasa kalau saya bilang 3 pertanyaan terakhir baru pertanyaan keluar semua banyak. Biasanya gitu. Dok, untuk kanker stadium 4 sudah menyebar ke paru-paru dan tulang paha. Sebaiknya konsumsi yang mana? Dan berapa banyak mungkin, dok? Dua-duanya dikonsumsi SOP Subarasi maupun Usukusi. Usukusi punya aktivitas NK sel yang juga bisa berfungsi dalam mengatasi sel-sel kanker yang menyebar. Ya. Tingkatnya seluler ya, bukan suatu jaringan gede bisa hilang mendadak gara-gara Usukusi. Terus yang kedua SOP dengan fungsinya itu untuk meregenerasi jaringan karena pasti jaringan dioperasi dikasih kemo atau dikasih sinar itu pasti rusak ya, dan itu fungsi dari SOP Subarasi. Nah, ada lagi Subarasi di sini tentu dia akan meningkatkan flow aliran darah ya ke jaringan-jaringan yang perlu nutrisi lebih banyak untuk bisa sembuh ya, untuk bisa sehat jaringannya itu. Tapi bukan untuk menghilangkan tumor ya. Tumor kalau udah terlalu besar juga tetap harus operasi, nggak akan secepat itu sel-sel natural killer cell itu akan mengkonsumsi tumor yang gede. Ya, silakan itu harus dioperasi karena kelainannya struktural. Oke, kalau misalkan karena konsumsi SOP 100 terus sering ke toilet, kenapa ya, dok? Ada sifat yang namanya laxative agent itu yang ada di dalam SOP. Jadi memang ada orang-orang tertentu responnya seperti itu. Jadi BAB-nya lebih encer, lebih sering. Makanya itu ditulis di kemasan.
Nah, mengatasinya gimana ya? Kita mungkin makan serat sehingga BAB kita lebih padat. Ya, itu yang bisa saya anjurkan. Oke. Ini ada, Dok, tolong dijawab apakah produk EFC, SOP, dan UTSU untuk batu empedu yang masih kecil? Enggak. Pertanyaannya apa? Maksudnya tolong dijawab. Tolong dijawab ya, apakah produk SOP dan UTSU untuk batu empedu yang masih kecil? Kalau untuk menghancurkan sih kayaknya enggak ya. Tapi kita harapkan dia bisa ini ya, mengurangi reaksi peradangan. Kan ada batu ya, terjadi peradangan di sekitar situ dan itu bisa diatasi. Tapi kalau menghancurkan sih kayak kurang yakin ya. Kayaknya nggak pernah dengar juga, nggak pernah baca soalnya. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Dok, untuk pendarahan berlebih saat mens, apakah bisa dikurangi dengan SOP Subarasi? Pendarahannya berlebih banget sampai harus transfusi darah. Wah ini harus dicari nih kenapa nih pendarahan berlebih. Artinya selama mekanismenya adalah regenerasi sel, tentu itu dibantu dengan ada SOP Subarasi. Tapi kalau mekanismenya lain ya, saya kurang tahu juga ya, kenapa pendarahan lebih. Mungkin ada tumor, ya miom. Kalau ada tumor, ada miom, ya miomnya harus diangkat. Baru kemudian pendarahan itu mungkin akan berkurang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, sisanya ini oh ini terakhir nih ada yang tanya. Ini pertanyaan penutup. Ada konsumen saya stroke penyumbatan pembuluh darah di otak, udah minum SOP 100 dan Utsukushi hampir sebulan lebih, tapi kesemutan atau kebas makin keras. Apakah ini masih dalam healing proses atau gimana, Dok? Ya kebas ini satu yang lain lagi nih kayaknya ya, gejala simptom yang lain lagi nih. Jadi mungkin aja masalah stroke-nya itu bukan hanya di satu pembuluh darah aja, mungkin ada juga pembuluh darah lain ya, sehingga terasa kebas. Nah itu harus diperiksa dulu oleh si ahli saraf nih, apakah itu bagian dari stroke-nya atau mungkin ada kejadian lain, katakan misalnya dia diabetes ya, secara kebetulan ternyata mengalami kebas di daerah yang tangan atau di kaki gitu ya, itu mesti dievaluasi lagi. Jadi kalau memang dasarnya sekali lagi adalah aliran darah kurang lancar misalnya, maka itu yang ditangani dengan Subarashi ya. Subarashi itu mempunyai efek juga untuk memperlancar aliran darah. SOP juga sama, SOP juga memperlancar aliran darah ya. Mekanismenya saja yang berbeda. Gitu paling ya. Saya juga nggak bisa bilang kecuali case-nya jelas.